Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai everyone, sebelumnya perkenalkan nama saya Sanuji. Saya mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, semester 4, jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas tentang materi yang telah dipelajari pada mata kuliah Lembaga Perekonomian Umat, yakni Pegadaian Syariah. Nah, yang seperti yang kita ketahui, Pegadaian Syariah menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1150 adalah suatu hak yang diperoleh seorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh seseorang berutang atau oleh orang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada orang yang berpiutang untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang yang berpiutang lainnya, dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan. Nah, dasar hukum dari Pegadaian Syariah dalam hal pemenuhan prinsip syariah berpegang pada Fatwa DSN MUI nomor 25 tahun 2002 tentang rohan yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk rohan diperbolehkan, dan Fatwa DSN MUI nomor 26 tahun 2002 tentang gadai emas. Sedangkan dalam aspek kelembagaan tetap menginduk pada Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000. Oke, baiklah, selanjutnya adalah rukun dan syarat dari Pegadaian Syariah. Yang pertama adalah rukun gadai, di mana adanya ijab dan qabul, adanya pihak yang berakad, yaitu pihak yang menggadaikan atau disebut dengan rohin, dan yang menerima gadai atau kita sebut dengan murtahin. Selanjutnya ada jaminan atau marhun berupa barang atau harta, adanya hutang atau marhun bi. Untuk selanjutnya yaitu syarat sah gadai, rohin dan murtahin dengan syarat-syarat kemampuan, juga berarti kelayakan seseorang untuk melakukan transaksi pemilikan. Setiap orang yang sah melakukan jual beli sah pula melakukan gadai. Sigot tidak boleh terkait dengan masa mendatang dan syarat-syarat tertentu. Utang atau marhun bih syaratnya harus merupakan hak yang wajib diberikan atau diserahkan kepada pemiliknya dan bisa dimanfaatkan serta bisa diukur. Dan untuk marhun sendiri haruslah bernilai dan dapat diperjualbelikan atau seizin dari si pemilik. Oke, di samping itu, menurut Fatwa DSN MUI nomor 25, gadai syariah harus memenuhi ketentuan umum sebagai berikut. Yang pertama, murtahin atau penerima barang mempunyai hak untuk menahan marhun atau barang sampai semua utang si rohin ini dilunasi. Yang kedua, marhun dapat memanfaatkannya tetapi tetap menjadi milik rohin. Di mana pada prinsipnya marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin kecuali atas seizin rohin dengan tidak mengurangi nilai marhun, dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya. Yang ketiga, pemeliharaan dan penyimpanan marhun pada dasarnya menjadi kewajiban rohin, namun dapat dilakukan juga oleh murtahin. Sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban rohin. Yang keempat, besarnya biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Nah, yang kelima, ketentuan dari penjualan marhun. Yang pertama, apabila jatuh tempo. Yang kedua, rohin tetap tidak dapat melunasi hutangnya. Yang ketiga, hasil penjualan marhun digunakan untuk melunasi hutang dan biaya-biaya lainnya. Dan yang keempat, kelebihan hasil penjualan menjadi milik rohin dan kekurangannya menjadi kewajiban dari si rohin ini. Oke. Nah, sedangkan untuk gadai emas syariah menurut Fatwa DSN MUI nomor 26 haruslah memenuhi ketentuan berikut. Yang pertama, rohan emas dibolehkan berdasarkan prinsip rohan. Yang kedua, ongkos dan biaya penyimpanan barang ditanggung oleh rohin. Yang ketiga, besarnya ongkos penyimpanan didasarkan pada pengeluaran yang benar-benar diperlukan. Yang keempat, biaya penyimpanan barang dilakukan berdasarkan akad ijaroh. Nah,
Pada dasarnya akad yang terdapat dalam pegadaian syariah, yakni yang pertama akad rohan, di mana rohan yang dimaksud adalah menahan harta si pemilik yang meminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, di mana pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Dengan akad ini, pegadaian menahan barang bergerak sebagai jaminan atas utang nasabah. Nah, yang kedua akad ijaroh, yaitu akad pemindahan hak guna atas barang dan atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri. Melalui akad ini dimungkinkan bagi pegadaian untuk menarik sewa atas penyimpanan barang bergerak milik nasabah yang telah melakukan akad. Baiklah, selanjutnya adalah mekanisme operasional dari pegadaian syariah. Melalui akad rohan, nasabah menyerahkan barang bergerak dan kemudian pegadaian menyimpan dan merawatnya di tempat yang telah disediakan oleh pegadaian. Akibat yang timbul dari proses penyimpanan adalah timbulnya biaya-biaya yang meliputi nilai investasi tempat penyimpanan, biaya perawatan, dan keseluruhan proses kegiatan. Oke, atas dasar ini dibenarkan bagi pegadaian mengenakan biaya sewa kepada nasabah sesuai jumlah yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Pegadaian syariah akan memperoleh keuntungan hanya dari bea sewa tempat yang dipungut, bukan tambahan berupa bunga atau sewa modal yang diperhitungkan dari uang pinjaman. Akad gadai syariah juga harus memenuhi ketentuan atau persyaratan yang menyertainya. Seperti yang pertama, akad mengandung syarat fasid atau batil, misalnya murtahin mensyaratkan barang jaminan dapat dimanfaatkan tanpa batas. Nah, hal itu tidak diperbolehkan. Yang kedua, marhun bih merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada murtahin dan bisa dilunasi dengan barang yang dirohankan tersebut. Yang ketiga, marhun bisa dijual dan nilainya seimbang dengan pinjaman. Memiliki nilai, jelas ukurannya, milik rohin dan tidak terikat dengan hak orang lain. Yang keempat, jumlah maksimum dana rohan dan nilai likuiditas barang yang dirohankan serta jangka waktunya ditetapkan dalam prosedur. Yang kelima, rohan dibebani jasa manajemen atas barang berupa biaya asuransi, biaya penyimpanan, biaya keamanan, dan biaya pengelolaan serta biaya administrasi. Oke, baiklah, pembahasan terakhir adalah seputar tujuan dan manfaat dari pegadaian syariah. Yang pertama, tujuan dari pegadaian syariah yaitu turut melaksanakan dan menunjang pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya melalui penyaluran yang pembiayaan atau pinjaman atas dasar hukum gadai. Yang kedua, pencegahan praktek ijon, pegadaian gelap, dan pinjaman tidak wajar lainnya. Yang ketiga, pemanfaatan gadai bebas bunga pada gadai syariah. Yang keempat, membantu orang yang membutuhkan pinjaman. Nah, adapun manfaat dari pegadaian antara lain yang pertama, bagi nasabahnya itu sendiri tersedianya dana dengan prosedur yang relatif lebih sederhana dan dalam waktu yang lebih cepat dibandingkan dengan pembiayaan atau kredit perbankan. Nah, di samping itu nasabah juga mendapatkan manfaat penaksiran nilai suatu barang secara profesional dan juga mendapatkan fasilitas penitipan barang bergerak yang aman dan dapat dipercaya. Nah, sedangkan bagi perusahaan pegadaian itu sendiri, manfaatnya yang pertama adalah penghasilan dari sewa tempat penyimpanan barang gadai. Yang kedua juga penghasilan yang bersumber dari ongkos yang dibayarkan oleh nasabah. Nah, mungkin itu saja penyampaian saya seputar pegadaian syariah. Bila ada hal-hal yang ingin dikritik atau disampaikan, boleh disampaikan melalui komentar di bawah. Untuk segala kekurangannya mohon maaf. Terima kasih sudah menyaksikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next